mari kita secara kafah menjalankan syariat agama ini dalam kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita, kapasitas kita. Ya, kafah dalam arti menyeluruh, kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan nilai-nilai agama. Bagaimana kalau dalam hal hukum agama yang tidak bisa kita laksanakan? Nanti ada yang disebut dengan kitab wadi, kondisi melaksanakan hukum agama. Tapi yang jelas yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sendiri kita laksanakan. Sholatnya, puasanya, zakatnya, amal solehnya, ngajinya, berjamaah itu laksanakan. Jangan sampai sholatnya aja masih belang bentong, berjamaahnya aja masih jarang-jarang, subuhnya aja masih kesiangan, udah mikirin, wah ini negara kita kalau mau maju harus syariat Islam nih. Sementara sholat oke jarang tak jelema ngomong gitu. Lihat itu yang namanya perundangan, malah hukum itu adanya di belakang dalam kitab-kitab fikih. Coba lihat kitab fikih. Ada nggak awal kitab fikih itu membahas tentang jihad? Ngebahas tentang pemerintahan dalam Islam, ngebahas masalah peradilan dalam Islam di awal? Nggak ada. Di awal tuh pasti babnya taharah, babnya pasti sholat, ya, puasa, zakat itu dibahas di awal. Itu dulu laksanakan tuh. Jangan dulu mikir yang lain. Kalau udah bener, semua orang Islam ini udah bener melaksanakan ibadahnya, syariat agamanya, puasanya, sholatnya dan sebagainya, itu dengan sendirinya akan terbangun. Ya. Jangan sampai ngomong-ngomong syariat Islam tapi baca Quran masih can bisa. Itu banyak yang kayak gitu. Banyak yang seperti itu. Dan kita harus paham ya, di dunia ini, dalam Islam ini khususnya, ada yang namanya ikhtilaf, ada yang namanya penyimpangan. Kalau untuk ikhtilaf dalam hal fikih, kita itu harus toleran. Artinya membenarkan yang lain, tidak memaksakan apa yang kita anggap benar menurut kita, karena semuanya benar. Apalagi itu kalau masuk ranah ijtihad. Al ijtihadu la yughlabu bil ijtihadi. Yang namanya ijtihad ulama tidak bisa dikalahkan oleh ijtihad lagi. Kalau ada orang sholat Allahu Akbar, ada yang kesini, ada yang kesini, itu ikhtilaf. Semuanya benar, nggak boleh yang satu menyalahkan yang lain. Jatuhnya ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, bahkan ada yang di sini itu silakan. Pas tahiyat tuh ada yang diam, ada yang taharuk, ada yang pas ngacungnya itu at-tahiyat tuh langsung diangkat telunjuknya, ada yang pas asyhadu alla ilaha illallah, itu ikhtilaf. Kunut ada yang pakai, ada yang enggak. Sholat subuh itu ikhtilaf. Ya, kita harus toleran benar-benar. Termasuk perbedaan Idul Fitri, Idul Adha, itu perbedaan ikhtilaf kayak gitu. Terserah ya, artinya ada pertanggungjawabannya dari ulama yang berpendapat itu. Karena rujukannya sama, Al-Qur'an, Al-Hadis, cuman beda memahaminya saja. Batal antara istri dengan suami bersentuhan, yang punya wudu dan yang satu enggak batal. Nah itu ikhtilaf. Tapi kalau udah penyimpangan, kita nggak bisa membenarkan, apalagi menerima. Kalau menghargai silahkan, tapi kalau kita membenarkan dia itu nggak boleh. Atau menerima dia itu nggak boleh. Dan nggak bisa juga membiarkan dia menyampaikan, menyebarkan paham yang salah, yang menyimpang itu. Misalkan laki-laki dan perempuan jemaahnya dibikin bareng, ini laki-laki, ini perempuan. Nah itu penyimpangan tuh, bukan ikhtilaf tuh ya. Nggak tahu mazhab fikihnya, katanya sih itu mazhab fikih Soekarno katanya. Tuh nggak ada itu penyimpangan, repot kalau dibikin satu, Pak. Apalagi yang sholat di samping kita itu cewek cakep bari janda, dibikin kumaha, mual khusyuk ya sholat apa? Nggak sedikit, mual khusyuk. Apalagi yang khutbahnya katanya perempuan, ya, dibolehkan yang khutbahnya perempuan, jemaahnya laki-laki. Itu bukan ikhtilaf, itu penyimpangan. Nah ini banyak akhir-akhir ini penyimpangan. Saya lihat di beberapa media tuh, di YouTube tuh, bahkan yang ateis pun tidak percaya sama Tuhan juga ada, tidak percaya sama hari akhir juga ada, ya. Termasuk Syiah yang banyak berkembang sekarang juga banyak. Saya sering sampaikan ada Habib muda, pengikutnya banyak, dia itu Syiah, cuman dia ngakunya ahli sunnah.
Tapi dalam podcast itu dia ahli sunnah ngakunya, padahal jejak digitalnya udah jelas. Dia itu Syiah, lulusan Yayasan Pendidikan Islam YAPI di Bangil, lulusan UIN ya, S1 ya. Maka harus hati-hati kita dalam beragama, harus cerdas. Supaya cerdas kita dalam agama, ya ikut ngaji taklim seperti ini. Di samping memberikan ketenangan, ketentraman, pahala sudah begitu besar yang Allah anugerahkan kepada orang yang taklim, apalagi habis subuh. Begitu juga kita bisa memahami agama supaya kita tidak masuk ke dalam penyimpangan itu.